Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku semua rahimakumullah. Allah telah mengatur alam semesta karena yang menciptakan alam ini Allah, yang punya langit dan bumi Allah. Maka Allah mengatur sistem alam ini. Allah ciptakan matahari, dan di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar matahari. Yang kita pakai, yang kita nikmatin hanya satu matahari. Karena satu matahari saja sudah panas. Bayangkan kalau ada dua matahari, kita hangus. Betul? Nah, makanya oleh Allah yang didekatkan kepada kita hanya satu matahari. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa ini Allah yang ngatur. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari ini berjalan pada porosnya. Dan itu Allah yang ngatur, kata Allah. Allah yang maha perkasa, Al-Aziz. Dan Allah yang maha mengetahui, Al-Alim. Jadi sangat rapi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada siang, ada malam. Bayangkan, kalau hidup ini siang terus, nggak ada malam, kira-kira gimana? Bosan? Bosan nggak? Bosan. Saya ingin tanya sama kamu nih, kamu suka makanan rendang nggak? Suka. Enak nggak? Enak. Tapi kalau setiap hari, pagi, siang, sore, terus setahun kamu dikasih rendang, muntah nggak? Muntah. Jadi kalau rutin terus, siang terus, bosan. Malam terus, bosan. Betul? Nah, makanya oleh Allah diatur sistemnya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Allah ciptakan malam menutup cahaya matahari. Yaghsha maksudnya menutup cahaya matahari. Wan-nahari idza tajalla. Siang. Tajalla maksudnya menampakkan semua wujud di alam ini. Jadi ini hebatnya cahaya Allah. Allah hanya kirimkan satu matahari, semua ruangan di muka bumi jadi nampak. Kita ini bikin lampu, banyak dulu lampunya itu banyak banget. Karena satu lampu nggak mampu menerangi semuanya. Itu ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Allah nggak usah banyak-banyak, satu matahari aja sudah menerangi semuanya. Jadi inilah dia cara Allah mengatur. Ada siang, ada malam. Dan Allah tentukan bahwa nanti dunia ini akan berakhir. Kamu tidak hidup selamanya di dunia ini.
Karena kata Allah, akan aku pindahkan ke akhirat. Akan aku pindahkan ke akhirat. Inilah anak-anakku semarakumullah, aturan Allah. Jadi Pak Ustadz, kita akan mati. Ya, semua kita pasti mati. Karena itu aturan Allah. Syarat untuk pindah ke akhirat harus mati dulu. Makanya semua kita akan mengalami kematian. Tidak ada hubungannya dengan sehat atau sakit. Bukan karena sakit pasti mati duluan. Enggak. Banyak orang sakit nggak mati-mati. Tiba-tiba yang sehat mati duluan. Ada? Ada. Bukan karena masih muda, dia hidupnya masih panjang. Enggak juga. Banyak yang masih muda meninggal duluan. Baru lahir, meninggal. Ada anak muda ngebut, nabrak, mati. Ada. Ada seorang anak kecil, dia ditemani oleh polisi. Polisinya ke toilet, tinggalin pistol. Anak kecil ini nyangka ini pistol-pistolan. Dia ambil. Dia coba tembakin ke saudaranya. Tuh, keluar peluru. Mati tuh saudaranya. Kejadian benar. Baru-baru ini. Jadi, mati itu entah sebabnya apa kita nggak tahu. Makanya Allah bikin sistem. Ada alam akhirat. Setelah mati kamu akan dihidupkan lagi. Dan setelah hidup lagi akan hidup selamanya. Tidak ada mati lagi setelah itu. Ini aturan Allah. Karena itu Al-Quran Allah turunkan untuk menceritakan bahwa wahai manusia, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara. Dan kamu akan dimatikan. Setelah mati kamu akan dihidupkan kembali. Summa amatahu fa'akbaruh. Summa idza sya'a ansyar. Coba siapa yang tahu maknanya? Summa amatahu fa'akbar. Summa idza sya'a ansyar. Ini dua ayat pendek ringkasan hidup manusia. Apa artinya? Summa amatahu. Kemudian Allah mematikannya. Kalau mati diapain? Dikuburkan. Fa'akbarah. Ini sunnah. Jadi kalau manusia mati dikuburkan. Sunnah untuk manusia. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Jangan sampai ada manusia mayatnya bergelimpangan di pinggir jalan. Gak ada yang ngurus. Manusia punya aurat, punya kehormatan. Makanya jaga kamu punya kehormatan. Manusia punya rasa malu. Selain manusia, binatang gak punya rasa malu. Makanya kucing gak pernah pakai pakaian. Ini rahasia manusia. Allah jaga. Summa amatahu fa'akbar. Tapi kata Allah, belum selesai di kuburan. Summa idza sya'a ansyar. Nanti ketika Allah berkehendak, sya'a ansyarah, Allah akan bangkitkan kamu kembali dan kamu hidup selamanya. Selamanya.
Di mana? Di alam akhirat. Karena itu tema pokok Al-Quran dari awal sampai akhir tentang alam akhirat. Pak Ustadz, masa sih Pak Ustadz alam akhirat tema pokok Quran? Iya. Coba Pak Ustadz buktikan surah Al-Baqarah. Iya, coba Al-Baqarah apa artinya? Sapi. Apa hubungannya dengan alam akhirat? Tahu nggak ceritanya? Jadi dalam surah Al-Baqarah itu ada cerita tentang sapi. Jadi ada seorang terbunuh di zaman Nabi Musa, tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Lapor ke Nabi Musa, lapor. Wahai Musa, ya. Wahai Nabi Musa, ya. Apa? Ini, aku menemukan mayat. Pembunuhnya nggak ketahuan. Kata Nabi Musa, aku nggak tahu. Aku kan bukan Tuhan. Ya tanyalah sama Tuhan kamu. Kata Bani Israel. Begitu maka Bani Israel nggak punya akhlak. Coba Nabi itu diperlakukan begitu. Nggak punya akhlak mereka itu. Sampai sekarang nggak punya akhlak. Saudara kita di Palestina dijajah. Masjid Aqsa diambil. Itu pekerjaannya. Sampai sekarang. Sampai hari kiamat nanti. Begitu terus pekerjaannya. Nah. Nabi Musa tanya kepada Allah. Ya Allah. Ini aku ditanya nih. Pembunuhnya siapa? Kata Allah. Idbahu baqarah. Sembelih sapi. Nah, Nabi Musa kumpulin Bani Israel. Kata Allah sembelih sapi. Ternyata Bani Israel itu dia nggak tahu diri. Dia nanya-nanya terus. Sapi apa, warnanya apa, gini apa, terus ditanya sampai panjang cerita dalam surah Al-Baqarah. Nah, singkat cerita, setelah dikasih oleh Allah berbagai macam persyaratan, ini makanya kalau ada ketentuan, jangan seperti Bani Israel. Jangan banyak tanya. Kalau ada keputusan, ketentuan, kerjakan ini, kerjakan itu, langsung ikut. Jangan masih menghindar dari alasan. Itu yang merusak aturan. Seperti Bani Israel. Jadi kalau ada orang nggak mau patuh kepada aturan, sama dengan siapa? Bani Israel. Ini. Makanya lamukan banyak sekali. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, banyak sekali. Karena Bani Israel ini suka membunuh Nabi. Nabi-Nabi dibunuh. Sampai Nabi Isa mau dibunuh oleh mereka. Untungnya Allah angkat ke langit. Nah, makanya sampai sekarang Nabi Isa masih di mana? Di langit. Nanti akan turun pada akhir zaman pada saat Dajjal muncul. Jadi masih terjadi peristiwa itu. Nanti akan ada makhluk namanya Dajjal. Siapa itu? Keturunan dari Nabi Adam. Dari manusia biasa. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan. Yang lemah imannya ikut Dajjal. Disangkanya Tuhan. Karena Dajjal bisa perintahkan langit. Ya sama amtiri. Wahai langit, turunlah hujan. Turun hujan langsung. Ya ard, ambiti. Wahai bumi, tumbuhlah rumput. Tumbuh rumput seketika. Langsung padang pasir yang hijau jadi rumput semuanya. Orang-orang kaget. Ini Tuhan. Akhirnya banyak yang lemah iman ikut Dajjal. Terutama kata Nabi, wa aksaru adba'ihi Yahuda Asfahan. Pengikutnya yang paling banyak kaum Yahudi dari Asfahan. Asfahan dari Iran. Itu ceritanya. Jadi setelah Nabi Musa AS perintahkan sembelih sapi, Bani Israel masih bertanya-tanya terus siapa pembunuhnya, sapi seperti apa, untuk apa. Akhirnya ketemu sapi. Begitu ketemu sapi, sembelih. Kata Nabi Musa, ambil sebagian dagingnya, pukulkan kepada yang mati. Bangun. Dia bangun, langsung dia berkata, qatalani fulan, aku dibunuh oleh fulan bin fulan. Langsung dia mati lagi. Nah, ini bukti bahwa bagi Allah gampang sekali menghidupkan orang mati.
Jadi surah Al-Baqarah intinya membuktikan tentang peristiwa alam akhirat. Bahwa manusia sudah mati, akan hidup lagi. Pokoknya Allah menjelaskan terus berkali-kali supaya manusia siap-siap pindah ke akhirat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kita ini belajar sekarang itu untuk menyiapkan alam akhirat supaya kita masuk surga. Di akhirat ada apa Pak Ustaz? Di akhirat ada dua. Ada surga, ada neraka. Coba ngacung yang ingin masuk neraka. Oh ngacung? Gak mau? Betul? Nah. Tapi kenapa kamu nggak patuh? Kok masih banyak yang main-main? Masih banyak yang tidak bersungguh-sungguh. Kalau ingin masuk neraka, sekalian jadi orang bejat. Sekalian jadi orang rusak. Pak Ustadz, ya, aku siap masuk neraka. Gitu katakan yang gentle. Aku gak mau patuh. Aku siap berbuat maksiat. Aku siap berzina. Aku siap mabok. Aku siap melakukan segala dosa. Aku siap masuk neraka. Gitu loh yang gentle. Kalau nggak mau masuk neraka, siap kan? Maksiat, aku siap patuh. Aku siap taat. Aku siap bangun sholat tahajud. Aku siap sholat berjemaah. Aku siap baca Quran. Begitu seharusnya. Nggak bisa kita setengah-setengah. Nggak bisa. Pak Ustaz, aku ingin di tengah-tengah surga neraka. Aku siap patuh, juga siap masuk neraka. Gitu. Siap ikut setan. Bisa dong. Harus jelas. Hidup itu dua pilihan. Surga atau neraka. Kalau mau neraka, neraka sekalian. Jangan pura-pura. Pura-pura. Diam di pesantren, tapi ingin masuk neraka. Nggak bisa. Kalau mau masuk surga, patuh. Jangan setengah-setengah. Nggak ada istilah, Pak Ustadz aku siap ikut Allah, tapi juga ikut setan. Gitu. Halo? Mana yang kamu pilih? Surga atau neraka? Allah atau setan? Benar nih. Yang tegas. Yang jelas. Setiap yang tidak jelas dosa. Setiap yang tidak jelas dosa. Contoh nih, ini lihat. Ini siang atau malam nih? Iya. Ini masuk mana? Siang atau malam? Malam bukan, siang bukan. Betul? Nah, ini baina-baina. Antara-antara. Ya kan? Coba, boleh nggak kamu sholat? Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Haram. Setiap yang nggak jelas haram. Nih, matahari di tengah-tengah. Pas tengah-tengah. Boleh sholat? Nggak boleh. Tunggu tergelincir dulu, baru boleh sholat duhur. Betul? Itu dia. Jadi, kalau nggak jelas, hidupkan antara dua, siang atau malam. Nah, ini kok antara siang malam nggak jelas. Allah haramkan sholat. Kenapa? Karena yang remang-remang itu, setan masuk situ. Jadi kata Nabi, li'anna syaiton yudhiru qarnaihi li ubadihi. Setan menampakkan tanduknya untuk para penyembahnya. Makanya remang-remang itu tempatnya maksiat. Betul? Jadi selalu ada. Di mana itu? Tempat remang-remang. Itu remang-remang. Lampunya enggak terang, enggak gelap, remang-remang. Di situ berkumpul setan. Halo? Biasanya tempat apa di situ? Tempat mabok, tempat zina, tempat dansa, remang-remang. Nih, kamu laki-laki atau perempuan? Katakan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mau menikah nggak? Mau. Sekarang?
ada calon kamu, Masya Allah, luar biasa cantik sekali. Mau? Kaya? Mau? Pinter? Mau? Jadi cantik, kaya, pinter. Solehah? Mau? Betul? Tapi satu kurangnya, dia itu bukan laki, bukan perempuan. Abang. Mau? Hah? Mau nggak? Nah, tahu kan? Jadi setiap yang tidak jelas, tidak laki, tidak perempuan, itu nggak jelas. Nah, makanya kamu harus jelas. Ikut Allah atau ikut setan? Laki atau perempuan? Gitu dong. Yang gentle laki-laki. Jangan seperti perempuan ya, menghindar, sembunyi, cari alasan. Jangan. Laki-laki itu siap berkorban, siap mati, itu laki-laki. Siap capek, siap lelah, itu laki-laki. Jangan seperti orang lembek. Gak jelas. Halo? Siap berjuang? Nah, aku semarakumullah. Ini aturan Allah. Allah sudah membuat program. Allah membuat sistem alam ini tidak lost system, enggak. Dibikin oleh Allah bulan. Nah, di antara bulan-bulan itu ada bulan Ramadan, udah selesai. Bulan Syawal, udah lewat. Bulan Dzulqa'dah, akhir sekarang. Dan hari ini tanggal 29. 30 Dzulqa'dah. Besok tanggal itu menurut Muhammadiyah. Jadi nanti malam 1 Dzulhijjah. Nanti malam 1 Dzulhijjah. Oh, berarti nanti malam ya? Oh. Berarti kalau versi Muhammadiyah sekarang 1 Dzulhijjah. Oke. Berarti nanti malam kamu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Saudara kita di Mekah, mereka sudah bersiap-siap pakai ihram. Nanti mereka menunggu tanggal 8 Dzulhijjah berangkat tarwiyah ke Mina. Tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Malamnya pas matahari terbenam, semua jamaah haji bergerak menuju Musdalifah. Di situ mabit di Musdalifah, hanya menghampar sehelai tikar plastik, terus di atas padang pasir berbaring di bawah atap langit. Pas subuh nih, sebelum subuh bangun sholat tahajud, kemudian pas subuh sholat fajar, sholat subuh, langsung bergerak berjalan kaki menuju Mina. Di Mina melempar jumroh Aqabah 7 batu. Setelah itu mereka pergi ke Mekah, tawaf ifadah, terus sa'i, terus tahallul. Nah, setelah itu mereka balik ke Mina lagi, mabit di Mina 3 hari, 11, 12, 13, namanya hari tasyrik. Di situ mereka melempar jumrah ula, wusta, aqabah. Hari pertama, hari kedua ula, wusta, aqabah. Sebagian ada yang pulang, namanya nafar awal. Terus kemudian sebagian dia bertahan di Mina. Hari tanggal 13 mereka melempar lagi ula, wusta, aqabah. Setelah itu mereka pulang. Itulah rangkaian ibadah haji. Pak Ustadz, kita ini nggak pergi haji. Gimana? Yang nggak pergi haji? Yang nggak pergi haji, kita beribadah. Kata Nabi, "Ma min ayyamil amalis salih
Tidak ada hari untuk beramal soleh. Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 paling Allah cintai amal soleh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah orang yang berperang di jalan Allah, taruhannya nyawa, mungkin dia mati wahai Rasul, masih kalah pahalanya dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini wahai Rasul? Mungkin dia berpisah sama istrinya, dia berang tempur, berhamburan debu di tengah padang pasir, berhadapan dengan musuh yang sangat berat. Mungkin dia mati terbunuh wahai Rasul. Ini jihad, masih kalah pahalanya. Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, jihad pun masih kalah pahalanya, berperang pun masih kalah pahalanya dengan pahala ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Ya Allah, luar biasa. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun qatala bi nafsihi wa mali, seorang yang berperang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Dulu para sahabat ada yang nggak punya uang, ikut perang, tapi hartanya dari bekal sedekah. Nah ini kata Nabi, dia pakai hartanya sendiri dan jiwanya. Walam yarji minhu bisyai', dan dia mati syahid, baru pahalanya sama. Jadi kamu salat malam setiap rakaat pahala mati syahid. Kamu baca Quran per huruf seperti pahala mati syahid. Kamu bersedekah seperti pahala mati syahid. Kamu membersih-bersihkan pondok seperti pahala mati syahid. Kamu melakukan nasihat kepada teman-teman kamu, saling menguatkan, saling memberikan semangat, pahala mati syahid. Seperti itu suasana ini. Besar sekali pahalanya, luar biasa. Makanya jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Nanti kita mulai malam ini, sebelum terbenam matahari, kita sudah masuk masjid. Diam di masjid sudah. Ibadah, zikir. Besoknya puasa. Puasa gimana? Imam Hanawi mengatakan, puasa setiap hari di 10 hari pertama Dzulhijjah yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan puasa setiap hari sampai nanti puncaknya puasa sunnah Arafah, sampai sunnah Arafah. Jadi memang ada orang hanya memilih hanya Arafah saja, ya silahkan saja, itu orang yang mau silahkan saja. Tapi kita bikin program supaya kita lebih maksimal, seperti suasana indahnya Ramadan. Masya Allah, kita puasa setiap hari sunnah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Itu dia salah satu indahnya Dzulhijjah. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Dan ayo jangan sampai lewatkan. Pak Ustadz, itu kan hadis. Di Quran ada nggak Pak Ustadz? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafa'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam. Ulama tafsir mengatakan, yuqsadu bihi al-asratul ula min Dzulhijjah. Maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada Al-Quran. Ada. Jadi ini hari penting. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikannya, nggak bersungguh-sungguh mengisinya. Nah, kita belajar menghidupkan amal Dzulhijjah seperti Nabi menghidupkannya. Puncaknya apa? Puncaknya hari raya Idul Adha. Setelah itu apa? Setelah itu kita menyembelih kurban. Jadi nanti semuanya diam di masjid, tidur di masjid,
Dan nanti semuanya kita itikaf, niat itikaf. Itikaf, Masya Allah luar biasa. Nanti sholat malam, Masya Allah. Nah, siangnya kalau masih ngantuk mungkin nanti diatur acaranya gimana, kapan waktu belajarnya dan sebagainya, nanti diatur. Nah, sehingga kamu nanti tidak kosong, jadi masih ada waktu belajar sedikit dan nanti diatur oleh teman-teman, oleh para guru nanti di sini, sehingga kamu punya program puncak Idul Adha, kamu sholat Idul Adha. Masya Allah. Disunnahkan pada Idul Adha kamu masih menahan puasa sampai sholat Id. Setelah itu kamu baru makan setelah sholat Id. Apa yang dimakan? Masya Allah, luar biasa. Daging kurban, Masya Allah. Sudah ada berapa kambing? Sudah ada 30 kambing. Sudah ada 3 sapi, Insya Allah. Siap? Masya Allah. Ini berkahnya orang mentaati Allah. Makanya jangan ragu dengan Allah Subhanahu. Siap semuanya? Betul? Semoga Allah berkahi, Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.